Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tanggal 9 Agustus 2025 saya bisa berangkat umroh, bisa berangkat ibadah umroh, sebuah ibadah dan perjalanan yang spiritual yang udah saya nanti-nantikan, saya tunggu banget, saya idam-idamkan banget gitu. Alhamdulillah bisa terlaksana juga tanggal 9 Agustus 2025 kemarin. Sebenarnya kalau cerita sebelumnya gitu, udah beberapa kali saya di hampir berangkat umroh gitu. Cuma mungkin ya kata orang kan kalau belum diundang sama Allah nggak akan berhasil, nggak akan berangkat juga gitu. Nah itu yang kejadian sama saya. Sebelumnya udah sempat 2 sampai 3 kali ada rencana untuk berangkat, gagal terus sampai akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana di tanggal 9 Agustus 2025 kemarin gitu. Pertama berangkat dari Jakarta itu siang ya, sempat transit di Muscat dulu, lumayan agak lama karena delay gitu. Ya saya nikmatin aja sih, maksudnya saya ngerasa itu adalah bagian dari perjalanan yang harus saya jalanin, yang harus saya nikmatin. Jadi ya berusaha untuk tidak komplain, berusaha untuk tidak nggak menggerutu gitu. Jadi ya dinikmatin aja, akhirnya bisa sampai ke Madinah itu. Pertama datang ke Madinah dulu, sampai Madinah itu jadi tanggal 9 itu hari Sabtu, sampai ke Madinah itu hari Minggu pagi kalau nggak salah ya, lupa saya. Pokoknya ada sampai juga di sana. Pertama yang saya rasakan adalah banyak cerita dari sebelumnya di Indonesia ya, dari teman-teman, dari saudara-saudara yang udah sempat berangkat, kalau misalnya itu cuacanya sangat panas banget, suhunya tuh panas banget gitu. Jujur waktu itu belum bisa ngebayangin sepanas apa sih gitu. Sampai akhirnya begitu udah tiba di sana, sampai di Madinah baru ngerasain, oh kayak gini ya gitu. Ternyata panasnya memang beda sama panas-panas, cuaca panas yang ada di Indonesia gitu. Alhamdulillah saya udah sempat di Indonesia tuh udah sempat kemana-mana gitu, maksudnya ke kota lain, ke pulau lain selain di Jawa gitu. Belum pernah ngerasain panas seperti di sana gitu. Tapi ya itu sesuatu yang harus dijalanin aja gitu. Mungkin itu kali ya yang saya rasain pada saat itu. Pengalaman pertama datang ke Madinah adalah itu, cuacanya, suhunya yang sangat berbeda banget. Terus juga ternyata di sana itu saya kebayanginnya di kota yang kebanyakan Muslim dan sangat religius gitu. Saya bayanginnya masyarakat sana nggak akan tidur malam gitu ya, karena harus pagi bangunnya misalkan gitu ya. Nah, saya bayangin gitu, tapi ternyata mereka di sana, masyarakat sana baru ramai gitu, baru keluar rumah itu setelah Isya gitu. Jadi seru banget sih malam-malam setelah melakukan ibadah seharian dari subuh, dari pagi ya, dari tahajud subuh sampai ke Isya gitu. Terus habis itu kita jalan-jalan gitu, keliling-keliling kota Madinah, dan ternyata masih rame, masih asik buat dinikmatin. Pengalaman di Madinah sih yang paling di Masjid Nabawi ya, yang saya ingat ya, sampai akhirnya bisa sholat di samping makamnya Rasulullah. Itu sesuatu yang luar biasa banget buat saya. Walaupun ya saya nggak nyangka gitu bakalan bisa, tadinya nggak nyangka waktu mau masuk ke situ, nggak nyangka bakal bisa benar-benar sholat di samping makamnya Rasulullah. Tapi ternyata alhamdulillah begitu masuk udah bisa langsung dapat posisi yang benar-benar bersampingan banget sama makam Rasulullah. Tapi karena di situ nggak bisa lama-lama juga, saya tadinya pengennya niat bisa sholat subuh di situ, tapi ternyata nggak bisa. Ini sholat subuhnya tetap di Masjid Nabawinya di dalam. Itu hari ketiga kalau nggak salah kita berangkat ke Mekah siang. Pengalamannya yang buat saya mungkin kayak dari awal gitu saya nggak kebayang pakai baju ihram itu, karena nggak boleh pakai yang dijahit
berarti nggak boleh pakai daleman juga, nggak boleh pakai celana dalam. Itu saya masih nggak bisa ngebayangin gimana rasanya ya gitu, seharian ketemu orang nggak biasa banget, itu nggak nyaman banget rasanya, nggak pakai celana dalam gitu ya. Tapi ya udah, ternyata karena berangkatnya juga siang dan masuk ke apa namanya, niat ikromnya itu juga siang, dan perjalanannya lumayan jauh ke Mekah lewat darat itu sekitar 6 jam kalau nggak salah ya, dari Madinah ke Mekah 6 jam atau 8 jam ya, pokoknya agak cukup lama deh kita sampai di Mekah itu malam gitu. Nah selama itu kan nggak boleh, karena udah niat ya nggak boleh apa namanya, nggak boleh pakai pakaian yang dijahit. Jadi ya, dan dulu apa awalnya waktu ngebayanginnya gitu, waktu di sini di Indonesia saya mikirnya sangat tidak nyaman pasti ya gitu, dengan harus apa namanya, tidak pakai daleman, terus harus melaksanakan perjalanan yang begitu jauh gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah, karena mungkin karena niat juga gitu ya, alhamdulillah itu bisa terlaksana dengan lancar gitu. Sama sekali saya nggak ngerasa sama sekali, nggak ngerasa ada kendala gitu. Terus sampai Mekah, setelah istirahat sebentar akhirnya mulai jalan dari hotel ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu nggak tahu, saya punya perasaan yang pada saat itu sih kayak biasa aja ya perjalanannya, maksudnya dari hotel ke Masjidil Haram itu rasanya biasa aja, cuma niat untuk beribadah, niat untuk tawaf di sana. Tapi ternyata begitu masuk ke dalam kawasan itu, begitu ngelihat Ka'bah, itu ada hal yang nggak bisa dibendung gitu. Itu begitu ngelihat tuh langsung nangis aja gitu, langsung nangis. Padahal nggak ada perasaan apa ya, nggak ada perasaan sebelumnya yang wah gue kalau sampai sana gue pasti akan terharu banget, gue akan kagum banget, gue akan gimana banget, enggak gitu. Biasa aja, lempeng-lempeng aja. Begitu udah ngelihat Ka'bah tuh langsung aja otomatis keluar aja gitu, air mata nggak bisa berhenti, nggak bisa nahan. Udah sampai bacaan segala doa segala macam di sana juga sambil sesunggukan gitu ya, sampai mungkin sekitar 2 kali putaran tawaf itu baru bisa berhenti, baru bisa bener-bener apa namanya, melaksanakan ibadah yang tanpa nangis gitu. Apalagi ya, mungkin kalau pengalaman yang saya rasain selain itu gini sih, mungkin waktu di sebelum berangkat saya mikir bakal capek banget melaksanakan ibadah fisik gitu ya, tawaf terus harus apa namanya, lari 7 kali itu gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah di tengah malam, berarti kan pada saat itu melaksanakan ibadahnya tengah malam, setelah perjalanan sekian jam dari Madinah ke Mekah, ternyata alhamdulillah lancar gitu, nggak kerasa capek sama sekali, nggak kerasa lelah sama sekali, jadi tetap seger aja. Bahkan melaksanakan tawaf yang berikutnya, yang kedua dan yang ketiga juga alhamdulillah juga lancar-lancar aja gitu. Itu saya amazed juga, maksudnya yang tadinya saya pikir bakal capek banget, tapi ternyata alhamdulillah, nggak tahu ya, mungkin itu kuasanya Allah ya, dikasih kekuatan, dikasih kesehatan untuk melaksanakan itu. Karena waktu itu menjelang subuh kalau nggak salah ya, atau enggak, tengah malam, berarti kan di Indonesia itu udah sekitar jam 3-an gitu kali ya, masih pada tidur kayaknya. Jadi saya nggak sempat ngubungin istri sama anak-anak, jadi ya udah difoto-fotoin aja, besok paginya baru di-share ke mereka gitu. Terakhir setelah tawaf perpisahan ya, sebelum pulang ke Indonesia, yang saya minta ke Allah, saya doain ke Allah, salah satunya adalah pengen balik lagi ke sana, tapi nggak mau sendiri. Maksudnya mau sama istri, mau sama anak-anak, sekeluarga bisa ngajak ke sana. Bahkan kalau bisa, rasanya kayaknya gini, nikmat ya kalau kita bisa ibadah ke sana, ibadah umroh atau haji sama orang-orang yang kita sayangin, sama orang-orang terdekat gitu, sama keluarga, sama istri, sama anak udah pasti, sama orang tua mungkin, sama sahabat-sahabat gitu, sama teman-teman juga, kayaknya rasanya bakalan nikmat banget gitu. Menikmati, mengalami apa yang saya alamin di sana. Tapi
ada orang yang untuk berbagi gitu, ada orang-orang terdekat yang bisa dibagi. Doa khusus waktu di sana, salah satunya tadi ya, pengen balik lagi ke sana sama istri dan anak-anak. Terus banyak kan sih doa untuk anak-anak sih, maksudnya minta sama Allah untuk anak-anak tuh dijadikan manusia yang soleha, perempuan yang soleha, berhasil di pendidikan dan di karirnya, hidupnya dikasih kehidupan yang terbaik segala macam. Lebih itu sih yang banyak diulang-ulang, lebih ke anak-anak dan istri sih. Satu lagi, kebetulan kan gue mau rilis lagu baru gitu. Itu juga sempat ada permintaan sih sama Allah, minta supaya lagu berikut ini yang mau dirilis bisa diterima dengan baik secara secara musikalitas, berhasil secara musikalitas, berhasil secara komersialitas juga gitu. Sania Tour, insya Allah ada